Halo Sobat Story, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Jawa Barat. Kisah ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi dan sempat menghebohkan masyarakat pada tahun 2008. Kisah sadis ini bercerita tentang seorang karyawan yang mengeksekusi majikannya sendiri lantaran merasa kesal karena majikannya itu memperlakukan dia dengan tidak baik. Padahal sebenarnya sangat simpel sobat. Kalau dia merasa tidak nyaman dan merasa bosnya itu sudah kelewatan, dia bisa saja keluar dari pekerjaannya tersebut. Namun karena emosi yang tidak terbendung lagi dan sifatnya yang pendendam, akhirnya si karyawan tersebut dengan sangat sadis menghabisi bahkan memisah-misahkan tubuh majikannya sampai dengan cara yang mengerikan, yaitu merebus bagian kepalanya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di BG Story. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Ada seorang wanita cantik yang tinggal di sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kompleks Cipta Graha, Cicendo, Bandung. Nama wanita tersebut adalah Mahdalena Sri Natengsih. Usianya 51 tahun. Di usianya tersebut, Sri ini telah menikah dengan seorang pria yang bernama Ronald Alimuddin yang sudah berusia 57 tahun. Dari hasil pernikahan mereka ini, mereka sudah dikaruniai satu orang anak. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sri sang istri itu bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan susu kemasan ternama yang ada di Bandung. Sejak beberapa tahun terakhir, Sri ini menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Hal tersebut lantaran suaminya Ronald sudah tidak bisa lagi bekerja karena mengalami sakit keras dan hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Sambil bekerja di perusahaan susu, Sri juga menjalankan sebuah usaha sembako yang dia buka di depan rumahnya sendiri. Karena kesibukannya bekerja di perusahaan susu, maka dari itu agar usaha sembakonya juga berjalan, Sri pun memutuskan untuk merekrut karyawan agar bisa tetap menjalankan usaha dagangnya tersebut. Di saat itu, Sri memasang informasi lowongan kerja dan dari lowongan pekerjaan yang dia sebar tersebut, akhirnya mendapatkan seorang yang menurutnya cocok untuk menjadi karyawannya, yaitu seorang laki-laki yang bernama Firmansyah. Firmansyah ini sering dipanggil dengan nama Firman. Sebelum kita bercerita lebih jauh mengenai kronologinya, kita bahas sedikit tentang latar belakang Firman. Jadi sobat, Firman ini berusia 23 tahun dan merupakan seorang warga Batu Jajar Barat, Bandung Barat. Ketika Firman pertama kali datang ke kediaman Sri mulai menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh Firman. Mulai dari harus menjaga dan mengurus warung sembakonya, sampai Firman ini juga diberikan tugas untuk merawat suaminya. Dengan sejumlah gaji yang ditawarkan oleh Sri, Firman pun di saat itu menyanggupi pekerjaan tersebut. Pada awal-awal dia bekerja, Firman ini bekerja dengan sangat baik. Tidak hanya itu, dia juga sangat betah bekerja di tempat Sri karena mendapatkan perlakuan yang baik dari Sri. Meskipun dia bekerja sambil mengurusi suami Sri, yaitu Ronald, yang sedang sakit. Namun Firman sangatlah ikhlas menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran. Namun sobat, kenyamanan dan kebaikan yang dia rasakan dari keluarga tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Setelah bekerja di keluarga itu selama kurang lebih 1 tahun, Firman tiba-tiba mulai merasakan tidak nyaman lantaran menurutnya majikannya tersebut sering memarahi dia dengan kata-kata kasar apabila ada pekerjaan yang dianggap tidak beres oleh majikannya. Selain itu, dia juga mengeluhkan tentang jumlah gaji yang mulai tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana seharusnya jumlah gaji itu biasanya makin naik, tetapi ini justru berbeda. Lama-kelamaan gaji Firman semakin dipotong, dan Firman pun menjadi kesal dan marah,
yang akhirnya membuat dia dendam kepada sang majikan. Karena majikannya ini dianggap semena-mena dan tidak adil, yang membuat Firman menjadi sakit hati, akhirnya timbullah niat jahat dari Firman yang berkeinginan untuk membalaskan rasa dendamnya tersebut. Yang mana kemudian, singkat ceritanya di tanggal 30 Agustus 2008, seperti biasa Firman yang datang untuk bekerja membuka warung sembako. Pada saat itu tiba-tiba entah melakukan kesalahan apa, Sri yang melihat Firman lalu kemudian mencaci maki Firman dengan sangat parah. Menurut kesaksian Firman pada saat itu, Sri ini sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat melukai hatinya. Hal tersebut membuat dendam Firman semakin memuncak dan tidak dapat terbendung lagi, hingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk melakukan aksi balas dendam di saat itu juga. Tepatnya sekitar jam 11 pagi, ketika rumah sekaligus warung sembako itu berada dalam kondisi sepi dan anak majikannya sedang keluar. Saat itu Firman yang sudah merasa kesal setelah dicaci maki oleh Sri, secara tiba-tiba mendatangi Sri yang sedang berada di kamar mandi dengan membawa sebuah kunci Inggris berukuran besar. Sesampainya dia di depan pintu kamar mandi, Firman ini langsung secara paksa membuka pintu tersebut, dan tanpa banyak basa-basi Firman langsung menghantamkan kunci Inggris yang dia bawa itu ke bagian wajah Sri. Sri yang saat itu tidak sadar kalau di belakangnya ada Firman yang sudah menendang pintu. Dia tiba-tiba kaget. Dia berteriak, namun apa boleh buat, dia tidak sempat melawan. Wajahnya langsung dihantam oleh Firman hingga dia tersungkur ke lantai. Ketika dia tersungkur, Sri ini masih sempat untuk berteriak, dan suara teriakannya tersebut terdengar hingga ke telinga suaminya yang sedang terbaring di kamar. Mendengar istrinya berteriak, Ronald langsung berteriak lagi memanggil Firman menggunakan sebuah bel yang biasanya dia gunakan ketika dia ingin memanggil seseorang di dalam rumah tersebut. Namun di saat itu Ronald tidak tahu teriakan istrinya itu adalah akibat dari perbuatan Firman. Lalu Firman sendiri merasa khawatir atas perbuatannya. Firman kemudian langsung menghampiri Ronald yang berada di dalam kamarnya. Awalnya Firman ini merasa tidak tega dan tidak memiliki niat untuk menghabisi Ronald. Namun di saat itu Firman berpikir, kalau Ronald juga tidak ikut dihabisi, maka yang ada Ronald nanti akan sengsara. Karena niat Firman adalah hanya ingin menghabisi nyawa istrinya. Dan di saat itu, atas dasar kasihan pada nasib Ronald, dia pun menghabisi nyawa Ronald. Di saat itu Firman menghabisi nyawa Ronald dengan cara memukulkan kunci Inggris tersebut ke bagian leher Ronald sebanyak berkali-kali, hingga Ronald benar-benar tewas. Seketika itu juga, setelah menghabisi Ronald, Firman kembali ke kamar mandi tempat Sri tergeletak. Sesampainya di sana, dia ternyata melihat Sri yang masih hidup, walaupun sudah dalam kondisi yang tidak berdaya. Melihat hal itu, Firman langsung berjalan menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau daging dan kembali ke kamar mandi untuk menyayat bagian leher majikannya itu, sampai dia benar-benar meninggal dunia dengan kondisi bersimbah cairan merah karena mengalami luka sobek di bagian leher yang menganga cukup besar. Kekejaman Firman ini tidak hanya berhenti sampai di situ, yang mana setelah memastikan bahwa majikannya tersebut benar-benar sudah tewas, Firman pun mulai kepikiran ide yang gila. Entah mengapa dia merasa sangat sakit hati kepada Sri, yang jelas dia kepikiran untuk memisah-misahkan tubuh Sri dengan sangat kejam. Di saat itu kemudian Firman menyiapkan beberapa alat yang akan dia gunakan untuk memisah-misahkan tubuh Sri. Di saat yang sama Firman ternyata mendengar ada seorang pembeli di toko sembako milik Sri, yang di saat itu dia lupa ternyata dia masih membuka toko tersebut. Bahkan di tengah-tengah dia sedang memisahkan tubuh Sri, Firman ini sempat menunda melakukan aksinya tersebut karena ada beberapa orang pembeli dan dia melayani pembeli tersebut terlebih dahulu. Setelah itu untuk menghilangkan jejak, dia kemudian pergi lagi ke kamar mandi belakang tempat di mana dia menghabisi Sri untuk membersihkan beberapa bekas cairan merah yang masih berceceran di lantai hingga benar-benar bersih. Lalu setelah melakukan aksi penghilangan nyawa tersebut, entah apa yang ada di pikiran Firman, dia merasa tidak puas. Dia masih merasa sakit hati terhadap Sri, dan dia melakukan tindakan yang lebih sadis lagi. Setelah memisah-misahkan bagian demi bagian dari tubuh Sri, lalu memasukkan potongan-potongan tersebut ke dalam sebuah panci, dan dia tiba-tiba langsung memasukkan air ke dalam panci tersebut.
dan merebusnya selama kurang lebih 15 menit. Firman di saat itu kemudian memilih untuk mematikan kompor dan meninggalkan rebusan tersebut begitu saja. Lalu setelah itu dia pun segera membereskan barang-barang miliknya dan segera bergegas kabur dari rumah tersebut dengan tidak lupa membawa barang-barang berharga yang dia jarah lalu dia masukkan ke dalam tasnya. Saat itu dia kabur pergi ke kediaman temannya yang tidak jauh dari rumah orang tuanya, yaitu di daerah Batu Jajar. Anak dari Sri dan juga Ronald pulang ke rumah. Ketika itu dia sampai di depan rumah. Anak tersebut bingung karena tidak seperti biasanya. Rumahnya berada dalam keadaan tidak terkunci dan juga sepi. Dan bahkan warungnya juga tutup. Dia sempat mencari-cari Firman yang seharusnya bekerja di hari itu, namun tidak ada di sana. Lalu tanpa berlama-lama dia pun kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan memanggil-manggil ibunya. Anak Sri ini langsung merasa khawatir dan dia pun mengetuk pintu kamar orang tuanya. Lagi-lagi dia tidak mendapatkan jawaban. Karena hal itu dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Pada saat dia masuk ke dalam kamar itulah dia kaget. Dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Harusnya ayahnya ada di dalam kamar masih terbaring. Dan dia pun langsung memeriksa ke bagian kamar mandi. Saat dia tiba di kamar mandi, betapa terkejutnya dia ketika dia menemukan ayahnya yang sudah tergeletak di lantai dengan kondisi yang mengenaskan. Anak tersebut kemudian kembali dikejutkan dengan menemukan tubuh sang ibu yang berada di dalam kamar mandi belakang, sudah dalam kondisi terputus-putus dan terbaring di lantai. Dia langsung berlari keluar menjerit-jerit meminta pertolongan tetangga sekitar. Dengan terbata-bata mengatakan kalau ibu dan ayahnya sudah dihabisi oleh seseorang. Salah satu warga langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak keamanan kompleks. Dan laporan tersebut kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian terdekat. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung bergegas menuju ke TKP. Dan saat pihak kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut, betapa terkejutnya mereka menemukan bagian kepala seorang wanita di dalam panci rebusan dalam kondisi sudah setengah direbus. Sedangkan bagian tangannya tergeletak begitu saja di lantai kamar mandi. Saat itu pihak kepolisian mulai memintai keterangan dari saksi-saksi, terutama anak korban yang pertama kali menemukan kedua orang tuanya. Lalu beberapa tetangga juga dimintai keterangan. Dan saat itu ada tetangga yang mengatakan kalau sebelum tragedi mengerikan ini terjadi, tetangganya tersebut mengaku sempat melihat salah satu orang yang bekerja di rumah itu bernama Firman keluar dari rumah tersebut dengan terburu-buru dan tergesa-gesa sambil membawa sebuah tas besar. Berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang bernama Firman. Atas kerjasama yang baik dari jajaran keamanan, proses pengejaran terhadap Firman ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang mana tepat di tanggal 31 Agustus tahun 2008 dini hari, pihak kepolisian berhasil menangkap Firman yang sedang bersembunyi di rumah temannya yang berada di Batu Jajar Barat, Bandung Barat, yang juga kebetulan tidak jauh dari rumah kedua orang tuanya. Pihak kepolisian langsung menggiring Firman ke Polrestabes Bandung untuk dimintai keterangan. Pada saat diamankan, pihak kepolisian langsung menginterogasi Firman. Di dalam interogasi tersebut, Firman pun mengakui semua perbuatannya dengan sangat kooperatif tanpa berbelit-belit. Akhirnya dari keterangan yang diberikan oleh Firman, dia pun ditetapkan sebagai pelaku utama. Sementara di sisi lain, anak dari Sri dan juga Ronald mengalami trauma yang sangat berat atas apa yang terjadi terhadap kedua orang tuanya tersebut. Lalu setelah proses evakuasi jasad Sri pun kembali dicoba untuk disatukan bagian demi bagian hingga berbentuk seperti sedia kala. Setelah semuanya selesai, barulah jasad keduanya dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Pada 11 November tahun 2008, sidang untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dan proses persidangannya sendiri berlangsung cukup panjang. Hingga pada 11 Februari 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap Firman. Dan tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menyatakan jika perbuatan Firman dianggap sangat sadis dan tidak menghargai manusia. Itulah dia sobat kisah yang dialami oleh Sri dan juga suaminya Ronald yang dihabisi dengan keji oleh karyawannya yang bernama Firman karena ucapan dari Sri yang membuat sakit hati Firman. Menurut kalian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?